Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan serta adik-adik siswa semua. Pagi. Ya, alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di ruang virtual kita. Untuk acara Pesantren Kilat SMP 8 bersama Nurul Fikri. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 228 Jakarta, Bapak Ahmad Soleh SPD MM, dan beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bu Sumiarsih MPD selaku guru agama. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dayu Hermawan. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Ya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Insya Allah acara pertama murid dan guru masuk pada ruang guru kita. Nanti setelah itu ada pembukaan, lalu setelah itu ada sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 228 Jakarta. Selanjutnya ada sambutan manajer Nur Fikri wilayah Megapolitan Utara. Lalu setelah itu ada materi motivasi dari Nur Fikri dengan tema mengatasi overthinking di era pandemi. Terus setelah itu ada materi dari guru agama SMPN 228 Jakarta, dan yang terakhir penutup. Oke, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, kita langsung saja masuk di acara dengan membaca kalimat yang baik, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 228 Jakarta, Bapak Muhammad Soleh SPD MM. Kami persilakan. Uangnya cukup nggak tuh? Nggak cukup, Mak. Ini besok aja, besok. Belum ambil duit, uangnya nggak cukup. Ini buat bayaran eksi Queen. Ini bisa apa cek? Mi, halo Pak Fahmi. Iya deh. Ya, halo Bu. Bapak berhalangan hadir Pak. Oh iya. Ya, langsung video aja. Oke. Ditunggu. Kalau ngasih yang lebih bawah dari itu apa? Kalau nggak ada suaranya, boleh nanti bilang ya. Ya, siap Pak, siap. Belum keluar Pak Fahmi suaranya. Belum ya? Oke, bentar. Harus di-setting dulu.
speaker stereo. Alhamdulillah udah bisa ya. Ya, Bukus, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati manajemen SMP 228, manajemen bimbingan belajar Nurul Fikri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 228, yang saya cintai dan banggakan seluruh peserta didik SMP Negeri 228. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat melaksanakan saum Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, kegiatan belajar mengajar di bulan Ramadan ini tentu tetap kita laksanakan. Dan pada hari ini kita isi dengan kegiatan apa yang disebut dengan pesantren kilat. Itu sudah menjadi sebutan di mana-mana, ya, karena dilakukan singkat. Ya. Nah, di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, tentu banyak ya ibadah-ibadah ya, selain puasa Ramadan ini yang harus kita lakukan. Pertama, selain kita berpuasa di bulan Ramadan, juga harus kita isi dengan misalnya pertama tilawah Quran, ya, tadarus Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yaitu melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih. Kemudian juga kita melaksanakan misalnya bersedekah. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita memperdalam atau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Kita mempelajari agama Islam. Agar ibadah kita itu menjadi baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, kita laksanakan pesantren kilat ini dengan harapan ya, kita semua lebih mendalami, lebih memahami tentang ajaran-ajaran daripada agama Islam, agar ibadah kita itu dapat kita laksanakan dengan baik dan benar. Bapak yakin dan percaya kalian semua ya, bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan harapan Bapak yaitu ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belajar itu
adalah suatu kewajiban bagi seluruh muslim. Malah belajar itu kewajiban seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan Iqra? Allah memerintahkan kita untuk membaca. Ya. Islam sudah mengajarkan bahwa kita itu harus gemar membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Semua ciptaan Tuhan itu kita baca. Dibuat, ditulis oleh manusia juga kita baca. Agar kita menjadi orang yang berilmu. Karena derajat tertinggi ya, orang manusia itu adalah orang yang berilmu. Dengan ilmu kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi sekali lagi kepada Bapak sekalian, ikuti kegiatan pesantren dekat ini dengan sebaik-baiknya, ya, agar supaya kalian dapat sekali lagi melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan benar. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Soleh selaku Kepala Sekolah SMPN 228 atas sambutannya. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Manajer Nurul Fikri Wilayah Megapolitan Utara bersama Pak Agung Purwanto. Kepada Pak Agung dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bagus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 ini sampai hari ke-22 hari ini. Alhamdulillah. Kemudian semoga terlibat berjun kita Nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Pada hari ini, ya, kami keluarga Basan Nurul Fikri sedang berduka karena salah satu pimpinan kami lebih Allah cintai dengan memanggil beliau ke hariban Allah Subhanahu wa taala pada tadi pagi jam 4.25. Ya. Jadi kami sedang berduka, maka kami mohon Bapak-bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik sekalian, sudilah kiranya untuk bisa membacakan Fatihah untuk arwah Bapak Agus Santoso. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih. Di samping kami sedang berduka, kami juga bahagia ya bisa bekerja sama dengan SMP Negeri 228 ya. Yang terhormat ya Pak Muhammad Soleh SPDMM sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 228, juga kepada para guru-guru di SMP Negeri 28 serta para adik-adik siswa SMP 28. Semoga kita semua bisa
makin memperkuat silaturahim yang sudah mulai terjalin ini. Alhamdulillah kerjasama yang baik ini yang dimulai dengan Sanlat, ya, pesantren kilat seperti tadi Pak Muhammad Soleh katakan, sebagai suatu sarana, sebagai suatu momentum untuk bisa meningkatkan ibadah kita, ya, selain puasa wajib kita bisa memperbaiki kualitas keimanan kita, ibadah kita dengan belajar, ya, dengan Iqra kata beliau tadi, sebagai suatu wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, ini sudah setahunan kita di pandemi, ya, pandemi wabah COVID-19, dan kondisi belajar kita kebanyakan sebagian besar dalam pakai daring, ya, pakai online, sehingga interaksi antara siswa dan guru itu sangat-sangat terbatas. Namun demikian, jangan jadikan hal seperti ini sebagai suatu hambatan untuk bisa meraih prestasi, ya. Tidak ada ceritanya seorang siswa itu kemudian gara-gara nggak ketemu guru secara tatap muka terus jadi melemah semangat belajarnya, ya. Apapun yang terjadi, seorang siswa itu harus terus semangat belajar, ya, harus terus semangat belajar. Salah seorang ulama mengatakan bahwa kalau kita tidak mau merasakan sulitnya belajar pada hari ini, maka bersiap-siaplah merasakan sengsaranya kebodohan di masa depan nanti. Mumpung adik-adik masih muda, masih belia, masih ada kesempatan yang sangat panjang, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan rajin. Ini buat bekal kalian juga nantinya. Bukan buat siapa-siapa, buat diri kalian semua. Itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kepada Pak Mas Soleh, SPDMM, sebagai kepala sekolah. Saya terima kasih bisa kerjasama di Sanlat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada Pak Agung. Ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, lanjut saja kita ke acara berikutnya, yaitu acara inti pertama, materi motivasi dari Nurul Fikri, dengan tema mengatasi overthinking di era pandemi bersama Kak Iqbal Muhammad Latif. Ya, kepada Kak Iqbal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, saya hormati Kepala Sekolah SMPN Jakarta. Outline-nya belum berubah, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Sudah? Ya, sudah. Oke. Kemudian juga yang saya hormati kepada seluruh jajaran wakil kepala sekolah. Ada Ibu Kusmini, ada Ibu Rina, dan semuanya. Kemudian para wali kelas yang hadir di Zoom hari ini. Kemudian juga semua guru, staf, ya, SMPN Jakarta yang hari ini menyediakan waktunya untuk bisa hadir di acara Sanlat. Dan juga kepada seluruh adik-adik yang saya cintai, ya, dan semoga mencintai saya juga ini. Ya, karena kalau cinta itu katanya harus dibalik, ya, nggak boleh bertepuk sebelah kanan, ya, nggak bisa, ya, bertepuk sebelah kanan. Oke, dan juga mungkin ada orang tua, ya, mungkin juga ada orang tua dari siswa-siswi semuanya. Saya mau nyapa adik-adiknya dulu. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Semangat, ya. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dibuka dengan baca basmalah oleh moderator. Jadi saya nggak perlu membukanya lagi. Tadi sudah dikenalkan, ya, namanya adalah Kak Iqbal Muhammad Latif. Ya, nama Iqbal ini banyak banget di pasaran. Ya, belakangan banyak juga nama artis yang namanya Iqbal. Ya, ada yang pemain sinetron, ya, yang suka nonton sinetron pasti tahu ada yang namanya Iqbal. Ya, terus belakangan juga ada yang namanya Iqbal pemain Dilan. Ya,
Saya juga kadang-kadang kalau di Idul Fitri panggilnya Dilan. Dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke ya, ada semua kakak ini, ada semangat semua yang ada di sini. Ya, walaupun pagi-pagi, walaupun baru bangun tidur mungkin saya nggak tahu ya, walaupun ada yang nggak tidur dari habis subuh tadi ya, seperti saya nih nggak tidur lagi tadi habis subuh ya. Tapi harus semangat ya, harus semangat, harus energi karena ada sudah SMP ya, bukan SD lagi ya, semangatnya harus beda begitu ya. Jadi setelah SMP ini dia akan memasuki jenjang yang sangat-sangat menarik yaitu SMA. Jadi di SMP-nya ini harus semangat ya, oke ya. Nah, jadi nanti adik-adik kakak minta feedback. Jadi kalau kakak tanya, adik-adik jawab ya. Jadi saya nggak merasa sendirian, itu enak loh. Kalau merasa sendirian itu enak. Jadi sepakat ya, interaktif ya adik-adik ya. Halo. Ya, oke. Saya anggap adik-adik menjawab ya di rumahnya masing-masing ya. Oke, hari ini materinya menarik sekali. Kurang lebih waktu saya 30 menit, berarti sampai zuhur. Enggak ya, sampai jam setengah 10 kurang lebih ya. Oke, saya izin untuk share screen dulu adik-adik. Saya izin untuk share screen dan izin juga untuk share sound ya. Kita bincang-bincangnya agak santai aja adik-adik. Oke, ini materi. Oke, materinya ada garis besarnya tentang overthinking, ya, sebuah kata yang lagi viral belakangan ini, ya. Kalau ada yang mengikuti sosial media, ya, nah itu overthinking. Oke, ada yang tahu nggak sih overthinking itu apa? Kira-kira dari adik-adik yang ada di sini? Sebelum kita lanjutin, kira-kira apa overthinking? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Tadi siapa yang jawab itu namanya? Gadis marah. Oh, ini wali kelas luar biasa. Ya, ini anak-anak yang bagus ini harus aktif ini semuanya ini ya. Oke, gadis ya. Kakak juga punya siswa nih ya, namanya gadis juga, tapi dia sekarang ada kelas 12. Oke, tadi gadis bilang overthinking adalah banyak pikiran. Mikirin apa sih? Ya, ya banyak banget pikirannya. Ya. Oke, itu benar sekali, gadis. Ya, terima kasih sudah interaktif ini. Saya juga berharap ke adik-adik yang lain juga sama nanti interaktif ya. Overthinking secara garis besarnya saja, terminologinya artinya adalah banyak pikiran. Tapi kenapa ya istilah ini kok banyak sekali sekarang digunakan? Kok sekarang viral banget ya kata-kata overthinking ini ya? Kenapa nggak banyak pikiran aja yang digunakan? Kenapa harus pakai bahasa Inggris gitu overthinking ya? Ya udah terserah. Tapi lagi viral lah ya kata-kata ini overthinking ya. Nanti kurang lebih setengah jam. Kayaknya bakal kurang sih karena saya slide-nya juga banyak ya. Saya akan bawanya ringan aja, makanya ada tolong fokus ya, tolong fokus dari awal sampai nanti selesai semuanya ini. Karena ini materi akan sangat-sangat bermanfaat sekali, mungkin saja materi ini sangat-sangat baru buat adik-adik semua. Oke ya, insya Allah ketika adik-adik selesai mendengarkan ini, mind blowing ya, adik-adik akan punya semangat yang baru, semangat yang terbarukan ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, overthinking. Sebelum masuk ke materi, kakak mau ini dulu lah, ya, santai dulu, ya. Ini ada dua gambar, ya. Tetapi dari dua gambar ini ada yang berbeda. Ya, coba adik-adik, ya. Adik-adik coba cari satu perbedaannya, ya. Wah, ini kalau menurut surveinya 90 berapa persen gitu ya, nggak menemukan. Coba garisnya kak. Garis yang mana? Garis yang. Ini siapa yang ngomong ini? Namanya siapa? Fatah kak. Fatah. Siapa? Muhammad Ausaf apa? Iya, Muhammad Ausaf Fatah. Muhammad Ausaf apa? Wah, namanya bagus banget ya. Kalau dulu ada betul namanya Muhammad Ausaf. Oh, oke. Garis, oke. Garis yang mana? Garis yang kedua sebelum pojok.
Sebentar, saya nyalakan lasernya dulu ya. Nah, ini lasernya. Ya. Ini, bangun, sabar. Oke, garis yang mana nih? Garis yang bawah kedua Tunjuk pojok kanan. Bisa tunjuk ya. Garis yang bawah, oke, garis yang bawah mana? Ini bola. Bukan. Ini, garis-garis ini nih. Bukan, Kak. Yang mana dong? Ini sama tuh. Ini. Yang kanan. Kanan, yang mana? Ini. Itunya lagi. Oh, cepet banget sih kamu, Oksa. Udah pernah ya? Bocoran ya. Oke ya benar ya. Jadi Oksa, terima kasih ya, dan saya juga tahu ada yang lain tadi ketemu apa enggak ya. Ada lagi nggak perbedaannya? Ada ya, cuma ada satu. Ngapain cek lagi ya? Oke ya, itu perbedaannya cuma ada satu. Ya, tapi ini ya kadang-kadang ya kita ambil ibroh, kita ambil hikmah dari apa ya namanya ya, kuis lah ya, tapi nggak ada aja ya, kuis dari dua gambar ya. Kadang-kadang kita tuh sibuk mencari perbedaan, padahal perbedaan itu kan jumlahnya sedikit ya, tapi lebih banyak apa persamaannya ya. Kadang-kadang kita pusing nggak mikirin perbedaan ya, apa sih bedanya aku sama dia, apakah aku lebih cantik, apa dia lebih cantik daripada aku, apakah dia lebih pintar daripada aku, apakah dia lebih beruntung daripada aku ya. Yang dicari perbedaan ya, padahal itu persamaannya banyak loh ya. Kenapa sih nggak yang dicari persamaannya? Nah gitu ya, kakak yakin ya. Kalau kakak kan dulu kuliahnya di humaniora itu berarti ke sosial ya, lebih ke apa ya, humanis itu orangnya manis gitu. Saya manis. Humanis itu artinya apa ya, dia budaya ya, berbudaya. Nah, saya belajar untuk berbudaya. Jadi untuk menjadi manusia yang berbudaya salah satunya adalah jangan terlalu fokus pada perbedaan ya, tapi fokuskan pada hal-hal yang sama, biar Indonesia ini damai. Ya, keren banget. Oke ya. Oke, terima kasih. Tadi saya berharap ini jawabnya lama. Ya, tapi jawabnya cepet banget. Memang pinter nih, luar biasa. Saya udah lama, keren banget. Iya, ya. Ini buku segini juga lagi jangan biasa. Sebelahnya itu yang Google, yang kayaknya masuk lewat Google gitu. Oke, what? Jadi biasanya kalau kita ingin menggali sesuatu itu pakai pertanyaan-pertanyaan, ya. What? Overthinking. Apa itu overthinking? Ya. Saya akan kasih contoh-contoh. Jadi materi ini sangat ringan ya. Itu saya kasih banyak banget contoh-contoh, ya, supaya gampang memahaminya, ya. Supaya apa ya? Supaya adik-adik itu setelah ini enggak gitu, wah ini saya lagi overthinking apa enggak ya? Saya kan masih baca. Apa itu overthinking? Contohnya misalkan ada kayak ini dia benci deh sama aku, ya, kayaknya dia benci sama aku, ya. Pernah nggak sih adik-adik kayak gitu? Ya, kita chat dia, nge-WA dia, kok balasnya sedikit banget, padahal kita ngechatnya panjang lebar gitu. Udah panjang kali lebar kuadrat kan lagi, wah, ya. Jadi banyak banget isi teksnya, tapi dia balasnya cuma udah gitu, balasnya belum, balasnya bodo amat. Ya, nah terus kita kayaknya dia benci deh sama aku, ya, gitu. Di antaranya itu, ya. Kemudian apa lagi? Takut sahabatnya lebih dekat sama yang lain, atau takut dia punya teman ini baru kenal teman baru gitu ya. Tapi khawatir kalau teman barunya ini lebih dekat sama teman yang lain, terus dia dihindari. Nah itu dia, ya, itu juga salah satunya termasuk overthinking, ya. Misalkan di kelas 7 ya, di kelas 7 ini kan belum pernah ketemu orang, ya. belum pernah ketemu teman-temannya, ya, benar ya, belum pernah ketemu temannya kan. Maksudnya baru secara virtual saja. Mungkin yang dulunya satu SD mungkin ya tahu, tapi yang beda SD ya mungkin nggak tahu kayak gimana. Nah terus baru dapat teman nih ya di kelas 7 SMP, gara-gara kita misalkan kalau ada tugas sering nanya, ini tugas ini gimana sih caranya ngechat gitu ya, terus lama-lama jadi dekat, terus lama-lama kita berharap dia jadi sahabat kita, lama-lama kok dia nggak balas-balas chat saya, terus ada kekhawatiran, aduh jangan-jangan saya ditinggalin sama dia. Nah itu termasuk diantaranya
thinking, ya. Terus juga takut temannya ngomongin dia di belakang. Oke. Takut temannya ngomongin dia di belakang. Ya, aduh, ini dia nanti kalau saya cek kayak gini dia ngomongin aku di belakang ya. Itu ya kekhawatiran. Kemudian, ini ya, ini biasanya sebenarnya perempuan ya, atau mungkin sebagian juga ya. Takut kalau rambut atau pakaian yang sepatunya itu dia jelek sama orang lain. Nah, itu bisa juga ciri daripada over. Ya, nanti kalau saya keluar rumah rambutnya kayak begini, orang-orang nggak saya itu apa nggak ya? Ya, kalau saya pakai bajunya kayak begini, orang-orang melihat saya itu pandangannya jelek apa nggak ya? Kalau sepatunya begini jelek apa nggak ya? Begitu, ya. Nah itu termasuk juga overthinking, ya. Kemudian disangka memikirkan kita, tapi ternyata memikirkan orang lain. Ya, kita menyangka ini ada orang kayaknya dia lagi mikirin saya deh. Ternyata bukan mikirin saya, mikirin orang lain. Nah, ya. Terus misalkan ada juga orang lain kita, kayaknya dia nggak saya deh. Ternyata bukan mikirin kita, mikirin orang lain. Nah itu juga ya. Itu juga sama termasuk dalam ciri-ciri daripada overthinking. Nah, jadi ngalamin itu, kalau ngalamin itu berarti ada ya terus overthinking, ya. Jadi secara garis besarnya apa sih overthinking itu? Yaitu ketika kita berpikir dan menganalisis serta menghasilkan kekhawatiran. Jadi overthinking itu menghasilkan kekhawatiran. Pernah khawatir ada? Pasti pernah ya. Pasti pernah khawatir ya. Nah, misalkan nggak ngasih tugas, khawatir ya. Pasti khawatir ya. Ngerjain tugas berkali-kali, ya pasti insecure kan, pasti khawatir. Benar nggak Pak? Ya. Jadi hari ini nggak ngerjain tugas, nggak tegur. Nah, besok nggak ngerjain lagi, tapi pasti ada rasa khawatir gitu. Ya pasti ada rasa khawatir. Nah itu berarti namanya overthinking. Berarti apa? Ya nggak bagus. Ya overthinking itu nggak bagus. Sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Tapi kenapa? Kakak jelaskan kenapa overthinking itu nggak bagus. Ya, nah, jadi yang pertama tadi tugas itu kalau dikasih langsung dikerjakan. Ya kalau nggak dikerjakan nanti ada overthinking ya. Nah, nanti wah dampaknya buruk banget kalau kita overthinking ya, fatal deh ya. Nanti kita lihat siapa dampaknya daripada overthinking ya. Tapi mudah-mudahan sampai di sini paham bahwa secara garis besarnya adalah overthinking, kita berpikir terus kita menganalisis dan itu hasilnya nanti mengkhawatirkan kita. Itu namanya overthinking. Ya, nah ini contoh-contoh yang tadi kakak udah banyak sebut. Yang tadi kakak tambah satu contoh yaitu ketika ada yang mengerjain tugas, misalkan, ya mengerjain apa PR yang dikasih sama ibu gurunya, ya, itu akan terjadi overthinking serius, kita boleh. Apa akibatnya nanti kakak bahas. Oke, overthinking, namanya juga thinking. Itu arti berpikir. Dan berpikir itu hanya terjadi pada manusia, ya, benar ya. Hewan bisa berpikir nggak ada ya? Hewan bisa berpikir ya? Halo? Ada ya? Ya, hewan bisa berpikir ya? Enggak, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang jawab bisa? Enggak ya? Nggak ada ya? Cuma sepakat ya bahwa hewan itu nggak bisa berpikir ya. Yang bisa berpikir hanya manusia. Manusia saja yang bisa berpikir ya. Hewan bukan punya pikiran, tapi punya apa? Apa yang dipunyai oleh hewan? Kalau dia nggak bisa pikir, berarti hewan punya apa? Insting. Luar biasa ya. Itu hewan punya insting ya. Apa bedanya insting sama akal atau pikiran? Apa bedanya kira-kira? Kalau insting itu kayak sekedar. Kalau insting spontan gitu, spontan. Oh, insting spontan, luar biasa. Nah, keren. Kalau akal? Pikiran. Ya, akal itu pikiran. Berarti lawannya ya, nggak spontan ya berarti ya. Kalau tadi kan insting itu dia spontan, ya. Kalau dulu ada acara spontan, iya, ya. Yang bawa acara. Nah itu ya, kayak misalkan nih mau terjadi bencana alam. Misalkan contohnya bencana alam apa? Diputusin pacar, bukan? Itu bukan bencana alam ya, itu bencana kamu sendiri, ya. Bencana alam itu misalkan terjadinya gunung
gunung meletus. Oh, ya, ini itu hewan dia pakai insting, ya. Dia nanti akan apa? Dia akan kalau burung misalkan dia terbang, gitu, ya. Sebelum gunung itu meletus, gitu, ya. Terus kalau binatang-binatang yang lain misalkan dia berlari-larian, gitu, ya. Karena akan terjadi gempa, akan terjadi gunung meletus dan terjadi gempa tektonik juga, gempa vulkanik, ya. Nah itu, jadi itu instingnya hewan. Beberapa saat sebelum terjadinya bencana alam. Tetapi manusia, ketika dia punya akal dan digunakan akalnya, maka dia bisa memprediksi. Nah itu bedanya. Kalau akal itu bisa memprediksi, ya, memprediksi. Jadi bahkan bisa beberapa hari sebelum terjadinya bencana alam bisa diprediksi. Ya, misalkan di Jepang tsunami, ya, di Jepang. Kapan terjadi tsunami itu bisa diprediksi beberapa hari sebelumnya. Kenapa? Karena manusia punya akal. Itulah bedanya akal sama insting. Kalau insting itu nggak bisa ada beberapa hari sebelumnya, tapi kalau akal bisa memprediksi beberapa hari sebelumnya. Hebatnya manusia di sebelah ini. Jadi gunakan akal kita itu untuk bisa memprediksi. Kalau bisa memprediksi itu berarti ada yang harus belajar matematika, yaitu peluang. Betul begitu ya? Ini ada macam-macamnya nih. Buku sendiri dan green. Ya, jadi itu belajar benar-benar matematika, karena matematika itu alat ada, ya. Dimanapun kamu berada, kamu membutuhkan itu, ya, matematika. Tapi yang ilmu lainnya juga begitu, ya. Oke. Dan berpikir itu ada memiliki empat hal yang bisa kita katakan dia lagi mikir apa enggak, yaitu 4 hal ini harus terpenuhi, ya. Pertama itu fakta. Kenapa dibilang fakta? Karena indranya terlibat. Indranya itu apa ya? Macam-macam. Matanya melihat langsung, telinganya mendengar langsung, seperti itu, ya. Nah itu indra, ya. Jadi indranya terlibat, ya. Jadi yang namanya berpikir itu fakta, kemudian faktanya dia lihat, dia dengar, kemudian setelah itu di otak masuk ke proses berpikir, ya, masuk ke proses berpikir, masuk ke kemudian dia mendapatkan informasi, itu namanya berpikir, ya. Nah, jika ada yang luput dari proses tersebut, maka akan terjadi yang namanya overthinking. Ya, jadi misalkan dari fakta indera otak sampai informasi itu ada yang luput, ya, jadi nggak 4 itu, ya, maka akan terjadi overthinking. Ya, ini kakak akan membahasakan dalam bahasa ringan deh, ya. Misalkan guru ngasih tugas, ya, guru memberikan tugas, biasanya kan tugas terhadap ada tugas, ya kan. Terus kita tidak mendengarkannya dengan baik. Berarti apa yang luput di sini? Di antara 4 fakta, indera, otak, informasi, apa yang luput? Ketika guru ngasih tugas, kita nggak mendengarkannya dengan baik. Berarti apa yang luput di antara 4 itu? Fakta kan, indera kan, otak kan, atau informasi? Ketika kita nggak mendengarkan guru dengan baik, ketika beliau sedang memberikan informasi. Informasi, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang jawab? Kanan. Oke. Apalagi yang luput ketika guru ngasih apa? Gurunya bilang tugasnya di halaman sekian, nomor sekian, jawabannya saja. Oke. Tapi kita nggak dengerin dengan baik. Berarti apa yang luput di antara? Indra, Kak. Ya, Pak. Indra. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Ayo aku. Dimas ya? Dimas apa bukan sih? Bukan tadi temannya D. Saya lupa. Oke, Indra. Coba buktiin deh. Ketika nanti guru ngasih tugas, kamu nggak dengerin dengan baik. Karena apa? Sambil main HP, ya, sambil dengerin lagu itu, siapa tuh? BTS, BTS ya, lagunya yang judulnya Idol, ya. Wah, atau lagi main game, ya, Free Fire, wah lagi tanggung gitu, ya kan? Itu kan nggak konsen pasti guru lagi ngasih tugas, kita kupingnya nggak konsen pasti karena fokus ke yang lain, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti overthinking, pasti khawatir setelah itu, pasti gelisah gitu. Dan ya, tadi apa ya? Kok udah selesai sih? Kok udah ya? Tadi ada apa ya? Dulu siapa ya? Nah itu, ya, overthinking. Karena apa? Dari 4 ini ada luput, ya, yaitu apa? Indranya nggak terlibat dengan baik. Makanya tadi Kak Iqbal menyampaikan di awal, ya, kakak ingin banget adik-adik di semua interaktif supaya apa? Supaya adik-adik ikut semuanya di sini, supaya indranya terlibat.
sehingga tidak ada informasi yang miss ya di hari ini, gitu ya. Nanti cara ini dipakai ketika Anda dari belajar, ya, ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Kemudian misalkan lagi, guru memberikan tugas, ya, kita tidak memikirkannya dengan benar. Wah, ini masuk kemana? Ya, guru ngasih tugas, tapi kita nggak mikirinnya dengan benar. Ya, kita dengerin, tapi kita nggak memikirkannya. Maksudnya kemana? Fakta, indera, otak, informasi. Kemana deh? Sama? Otak. Ya, indranya dengerin, kupingnya. Ya, cuma apa? Ininya nih, ya, apa namanya? Nggak dipikirin dengan benar, gitu. Ya, jadi ngerjainnya apa? Aduh, saya nggak bisa ngerjain lagi. Ya. Kognitifnya, ya, jadi dia nggak bisa ngerjain tugas. Ya, dia udah bisa menyimak, dia tahu tugasnya. Itu dia nggak bisa ngerjain. Ya, nah itu juga bisa menjadi overthinking. Apalagi bagi adik-adik yang dari SD itu juara terus. Ya, setidaknya juara 5 lah, atau 5 besar. Juara 5 besar terus hebat lah di waktu SD. Dan tiba-tiba waktu SMP, kok susah ya dapet 5 besar? Kok nggak kayak dulu waktu SD ya? Ya kan? Gitu. Ya, jadi bisa jadi overthinking. Ya. Nanti kakak kasih tips, ya, bagaimana cara menanggulangi overthinking seperti itu. Pokoknya menarik deh, ya. Ikutin terus sampai akhir, ya. Oke. Oke, ini sebentar lagi saya selesai. Curiosity dan overthinking. Saya mau kasih tahu. Lebih daripada overthinking, mendingan curiosity. Curiosity itu artinya rasa ingin tahu. Misalnya, mati itu kan hal yang pasti, meninggal itu hal yang pasti. Semuanya akan mengalami hal yang sama, meninggal semuanya insya Allah pasti, ya. Nah, kalau curiosity, dia nggak, kalau gitu gue takut meninggal deh, gue takut mati deh, enggak, ya. Justru kalau orang yang ingin tahu, berarti apa yang harus saya persiapkan, ya. Karena setelah ini saya akan mengalami mati, apa yang harus saya persiapkan setelah mati nanti, apa yang harus saya persiapkan, itu curiosity, ingin tahu, dan itu positif, ya. Misalnya lagi, ini kan insya Allah pada lulus semua nanti, ya, naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, terus masuk ke SMA atau SMK, lulus kemudian masuk ke SMA atau SMK, ya, atau madrasah, atau gitu, ya. Tapi apa yang kita persiapkan ketika nanti masuk di SMK? Persiapan apa yang kita bawa? Bekal apa yang kita bawa? Kalau selama ini kita main-main, ya udah bekal itu kita bawa, nggak bakal bisa ngikutin perkuliahan, nggak bakal bisa mengikuti apa? Pendidikan di SMA atau SMK. Karena apa? Selama ini kita main-main. Ini kita nggak serius, ya, nggak serius dengerin guru, nggak serius dengerin apa, ngerjain tugas, dan hal itu kan menjadi habit, menjadi kebiasaan akan kita bawa ke SMA nanti. Jadi bukan masalahnya kita pasti lulus, tapi masalahnya apa yang kita siapkan nanti ketika kita di SMA. Itu curiosity, dan itu bagus banget. Ingin tahu, ya, ingin tahu gitu. Nah, kalau overthinking, nah itu dia berpikirnya berlebihan, misalnya kayak kenapa nggak mau naik pesawat? Karena takut kecelakaan. Nah, itu overthinking. Kenapa? Ya karena apa ya? Dia tidak ada proses yang luput di antara empat itu. Ya, dia mungkin cuma mendengar dan melihat, tapi dia nggak akan berpikir lagi bahwa yang namanya kecelakaan di pesawat terbang itu jumlah kecelakaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kecelakaan yang ada di darat, misalnya. Ya. Kemudian takut mengerjakan tugas secara mandiri, ya karena khawatir nanti nilai jelek, akhirnya dia nyontek aja deh. Nah ini juga sama, ini akan jadi overthinking. Ya, nah kalau curiosity, ya dia penasaran, dia dengan, wah ini tugas memang susah, ya, nah, berarti solusinya apa? Dia cari tahu, tanya teman. Nah itulah nanti di antara tipsnya, ya. Overthinking itu ketika apa yang kita ingin raih itu biasanya belum jelas, ya, sebab-sebab untuk meraih itu juga nggak jelas, aktivitasnya jadi nggak jelas, emosi nggak jelas, itu yang terjadi kalau orang overthinking, semuanya nggak jelas. Siapa di sini yang suka marah-marah di rumahnya? Siapa di sini yang suka marah-marah sama orang tuanya? Ya, marah-marah nggak jelas. Biasanya itu adalah efek dari overthinking ada, ya. I have no special talents. I want you passionate with curious. Dan katanya dia nggak punya talent yang khusus, ya, bakat yang khusus. Dia nggak tahu bakat dia mana. Dia hanya passion, dia hanya bergerak pada curious, ya, pada hal-hal yang dia membuat dia penasaran, ya, miliki rasa penasaran. Baik-baik. Tips, nah udah masuk tips saja, sini udah selesai. Pahami bahwa overthinking cenderung dekat kepada jin.
Maksudnya bisa temenan aja. Nanti mungkin dijelasin sama sumber saya. Jadi overthinking itu kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya duas fis sudurinas, yang memberikan rasa was-was kepada di dalam hati manusia, yang memberikan rasa was-was, memberikan rasa khawatir. Makanya ketika kita overthinking itu sebenarnya hakikatnya itu berasal dari mana? Berasal dari jin, begitu adanya. Ya, misalkan kita nih yang mohon maaf, di sini ada pacaran, terus kemudian udah putus, kan jadi mantan, ya kan? Nah, mantannya dulu tuh banyak kasih barang-barang ke dia, gitu kan? Nah, terus pas dia mau buang barang-barang itu, dia khawatir, was-was, dinas. Aduh, saya buang apa enggak barangnya ya? Saya buang apa enggak ya? Kenapa mikirnya baru sekarang? Kenapa nggak mikirnya dulu? Ya, terima apa enggak? Seharusnya nggak usah terima, putusin aja, gitu, oke ya. Lanjut. Overthinking banyak terjadi pada orang-orang yang munafik. Hati-hati aja, ya. Hati-hati dengan overthinking. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu dia banyak alasan sekali untuk menghindari sebuah kewajiban. Gak mau ikut perang, alasannya macam-macam. Gak mau bercakap, alasannya macam-macam. Nah, hati-hati. Overthinking dekat kepada munafik. Ya, nah, lebih jelasnya nanti bertanyakan sama keluarga. Kemudian overthinking menyebabkan kebaikan gak jadi. Contoh, perempuan pengen pakai jilbab. Pakai jilbab nanti takutnya masih bermaksiat. Masih pakai jilbab deh. Overthinking berlebihan. Ya, padahal kalau dia pakai jilbab itu ada dua kemungkinan. Pertama, jadi soleha. Kedua, ya masih bermaksiat. Tetapi kalau dia nggak pakai jilbab, ya kemungkinan cuma satu. Ya, maksiat. Oke, karena nggak menggunakan, ya nggak boleh ya. Sebab itu nggak tahu. Ya, muslim nggak boleh. Oke, apa yang harus dilakukan adalah memiliki ikhlas. Kalau bahasa kerennya tuh altruisme. Ya, memberi tanpa berharap menerima. Ya, tapi karena Allah. Kemudian memiliki pengetahuan, ya, cari informasi, ya, banyak belajar, ya, nah itu banyak bertanya, ya, ke siapa? Teman. Nah, makanya yang ketiga adalah memiliki teman untuk berbagi. Walaupun ada dari secara online, tapi ya bagusnya sih ada grup secara mandiri, gitu ya. Nah, grup secara mandiri yang nanti disitu bisa ada deh tukar pikiran, tanya jawab, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah perjelas tujuan, ya, ada, ya, perjelas tujuan, ya. Ada kan sekolah ini pengen dapat prestasi, pengen dapat peringkat yang baik, nilai yang bagus, ya kan? Nah, kalau nilainya bagus, orang tua bisa bangga, nanti bisa masuk SMA jalur prestasi, kemudian dapat perguruan tinggi negeri di UI jurusan yang kedokteran, kemudian lulus jadi dokter, terus dapat gaji banyak, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, udah gampang deh. Mau ngapain aja ya? Nah itu, jadi perjelas tujuan. Oke adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya tadi banyak yang hanya 30 menit setengah jam saja. Selanjutnya gimana nih? Menjawab atau lanjut dulu? Saya serahkan kepada moderator ke Kak Dai. Kepada Kak Dai, Ya. Ya, terima kasih kepada Kak Iqbal atas materinya. Mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya ada tanya jawab ya ke adik-adik, dari adik-adik semua. Bisa via audio atau via chat, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Gimana adik-adik semua? Lanjut dulu ya. Oke, jika belum ada yang bertanya, kita lanjut terlebih dahulu ya ke acara selanjutnya. Ya, baik adik-adik semua, acara selanjutnya ada materi dari guru agama SMPN 28, yaitu dari Ibu Sumiarsi ya. Ya, kepada Ibu Sumiarsi saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan nikmat karunia-Nya kita diberi kesempatan berkumpul dalam rangka kegiatan sanlat di Tatap Maya. Nikmat Allah tak terhingga, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat fasilitas. Salawat dan salam mari kita sampaikan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini kelak juga akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, kami guru agama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Nurul Fikri yang telah memberi fasilitas untuk terselenggaranya acara ini. Yang kedua, juga terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kepala Sekolah kita, manajemen sekolah, yang telah membuat acara ini. Semoga niat kita ini sampai kepada anak-anak kita tercinta, juga buat pribadi kita semua. Baik, pada kesempatan ini kami guru agama menyampaikan bahwa pertemuan kita di Tatap Maya ini, Zoom Meet ini adalah puncak dari kegiatan Ramadan kita yang sudah berlangsung dari awal Ramadan. Di awal kemarin kita mulai masuk di bulan suci Ramadan ini. Dengan harapan puncak ini menambah wawasan, ilmu, sehingga meningkatkan iman dan amal soleh buat kita semua, lebih khusus anak-anakku semua. Baik, pada pertemuan terdahulu ya sudah disampaikan baik melalui Google Meet ataupun melalui rekaman ya, di sana rangkaian materi yang insya Allah bisa menjadi bekal buat kita semua, wabil khusus anak-anak ya. Nah, hari ini Ibu mengambil tema ya, mudah-mudahan menarik ya. Insya Allah kayaknya nyambung juga sih sama kakak tadi ya. Judulnya Ibu ambil tema menang atau menangis di bulan Ramadan tahun ini. Menang atau menangis di bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Ya, kebetulan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-23. Ya, sudah masuk ke 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ini puncaknya ibadah. Ya, kalau diibaratkan sepur kereta pulang kampung tuh, kalau lagi berpacu menuju stasiun terakhir, ya tujuan kita itu kencengnya. Nah, Ibu harap kita sebelum akhir nih masih ada beberapa hari, 1 minggu, yuk kita sepurnya kita kencengin. Nah, berarti bukan sepurnya ya, tapi artinya semangat ibadah kita di bulan Ramadan ini lebih kencengin lagi, ya. Ya, baik, tadi udah ditayangkan, Ibu ngambil hadis ya, kutipan hadis yang bunyinya innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Artinya segala sesuatu bergantung akhirnya. Nah, ini kutipan akhir dari sebuah hadis ya. Di sini ya, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, jadi dalam sebuah peperangan ada seseorang yang berjuang sungguh-sungguh, tapi akhirnya dia tidak mendapat husnul khotimah. Kenapa?
karena kesalahan yang tadi di akhirnya ya tidak sesuai dengan niat awalnya ya. Nah, jadi dalam cerita tersebut dijelaskan ini berjuang di medan perang, tapi kemudian dia itu kelelahan ya, udah kelelahan nggak kuat melawan para orang kafirin ya, kemudian dia justru terkena senjata sehingga luka-luka, saking tidak menahan rasa sakitnya, akhirnya dia menghujamkan pedangnya itu ke dirinya sendiri. Berarti dia membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari itulah ya, di situ Rasulullah menjelaskan, mau tidak kutunjuki orang yang di akhirnya tidak baik ya. Inilah ya dari kalimat di akhir hadis tersebut. Baik, tadi kakak sudah menyampaikan ya tentang overthinking. Overthinking itu mungkin bisa disebut prasangka buruk ya. Mudah-mudahan benar ya kak ya, prasangka buruk ya. Nah, ya sebaiknya kita sebagai orang yang beriman jauhi dari prasangka buruk ya, karena sebagian prasangka adalah dusta dan dosa ya. Jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 12, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhon itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, dosa. Kenapa? Belum tentu benar. Karena hanya menduga. Ya. Kemudian di situ wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum bi ba'd. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, artinya menjerumuskan kepada dosa, ya. Nah, orang-orang cukup maaf di sini ya, lihat terjemahnya. Ya di sini orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak ya. Jadi hindarilah prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Ya, janganlah sebagian yang lain berprasangka terhadap yang lain ya. Itu ayat dari surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, sebaiknya kita apa? Bagaimana di akhir Ramadan ini ya? Di akhir Ramadan ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anha dalam kitab Lutaiful Al-Ma'arif, beliau berkata, kata beliau, bagaimana mungkin ya orang mukmin itu tidak berlinang ketika akan berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita tinggal 7 hari lagi. Ada rasa haru, kita bisa menjalani sampai di hari yang ke-23 ini dalam keadaan sehat. Bisa menjalani sampai saat ini ya. Juga ada rasa sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi puasa akan berlalu, Ramadan akan berlalu. Kenapa tidak? Kenapa kita akan menjadi sedih ya sebagai orang beriman? Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Wabil khusus ya, kekhususan dari kemuliaan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Ditutup pintu neraka, ya, dibuka ampunan taubat seluas-luasnya buat hambanya yang memohon. Ketika kita melaksanakan puasa, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan kita menjalankan ibadah puasa, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita sedang berpuasa. Insya Allah
Ya, puasa yang kita amalkan akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan menerima taubat kita ketika kita mohonkan ampunan kepadanya. Karena kita adalah sebagai sang pendosa-pendosa. Ya. Sungguhnya Allah menutupi aib-aib kita. Banyak dosa-dosa yang kita perbuat dari lisan ini. Ya, mungkin lisan kita menyakiti hati orang lain, berkata kotor, bergunjing, ya, atau namimah, ya, atau juga tangan kita menganiaya orang lain, atau kaki kita melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Perbuatan kita berbuat yang tidak ridhoi. Banyak dosa kita. Ya. Allah menutupi aib-aib kita. Nah, kesempatan Ramadan inilah kita mohon taubat, mohon ampun. Ampunan Allah dibuka ketika kita berpuasa. Begitupun ketika kita sholat. Dalam hadis yang sesama ya, bedanya di koma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat ya di bulan Ramadan, sholat di sini maksudnya sholat tarawih dengan penuh keimanan, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Di 10 hari terakhir ini, ya, begitupun kita mencari namanya malam Lailatul Qadar. Rasulullah juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Lailatul Qadri, ya, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, Allah akan membukakan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi betapa sedihnya kita meninggalkan Ramadan ini, ya, karena apa? Begitu terbuka ampunan-ampunan yang Allah berikan buat kita hambanya yang banyak berbuat dosa ini. Dan kita juga penuh khawatir kalau nanti tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan lagi. Kita perhatikan ya, di masa ini ketika kita menjalankan Ramadan dari hari ke-1 sampai hari ke-23 ini. Dan langsung kita menerima ibroh. Bagaimana kita turut berduka cita dari pimpinan Nurul Fikriyah, almarhum Bapak siapa tadi, berpulang ke rahmatullah pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, saudara kita, atau mungkin juga bagian dari keluarga kita, juga berpulang. Alhamdulillah, mereka masih menikmati beberapa hari Ramadan. Semoga dalam perjalanan Ramadannya, Allah gugurkan dosa-dosanya, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita renungi juga berapa banyak saudara, handai tolan, sahabat, teman kita pada Ramadan tahun ini sudah tidak berkumpul dengan kita. Nah, itu menjadi ibrah buat kita, menjadi renungan buat kita, menjadi peringatan buat kita agar kita memanfaatkan kesempatan ibadah ini dengan baik. Di akhir 10 akhir Ramadan ini kita semangatkan, kita pacu giroh kita untuk full kepada ibadah Ramadan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Sepertinya insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah kalau kita mau lebih khusyuk. Lebih dimudahkan oleh Allah kalau kita mau bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini. Ya, jadi kita memandang dalam sebuah musibah, pandanglah ada hikmah di dalamnya. Ada pesan apa Allah buat kita. Selalulah berhusnuzon. Karena Allah memberi yang terbaik buat umatnya. Bukan yang baik menurut kita sebagai umat. Baik anak-anakku sekalian. Di 10 akhir Ramadan. Alhamdulillah ini sudah hari ke-22 ya. Nanti malam ke-23. Kemarin sudah lalui malam 21. Insya Allah di 10 hari terakhir Allah akan turunkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Subhanallah. Kita bisa hitung diperkirakan kurang lebih 83 atau 84 tahun. Umur umat Nabi Muhammad SAW jarang yang mencapai usia itu. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pun hanya mencapai usia 63 tahun. Kiranya menjadi renungan buat kita. Usia kita berapa? Berapa tahun lagi? Tapi bukan berarti itu juga menjadi ukuran. Kemarin adik kita meninggal dunia. Adik teman kita meninggal dunia. Atau usia di bawah kita meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mendatangi kemautan. Mendatangi kematian. Idza jaa ajaluhum ahadukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal seorang, maka tidak dapat ditunda-tunda atau tidak dapat dipercepat. Karena itu sudah jelas waktunya. Baik, dari situlah maka ayo, mari, wabil khusus ibu dan semua ibu mengajak kepada ananda semua. Kita manfaatkan 10 hari yang tinggal 7 hari untuk sungguh-sungguh. Ya, untuk sungguh-sungguh beribadah. Baik, 10 akhir di bulan Ramadan. Ya, di sini turun malam Lailatul Qadar. Umat Islam mencari keutamaan Lailatul Qadar pada 10 hari tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memang meningkatkan ibadah pada hari-hari terakhir Ramadan. Wabil khusus di malam-malam ganjil, ya, beliau selalu membangunkan keluarganya. Diriwayatkan dari jalur Aisyah, dikatakan, ketika masuk ke 10 akhir Ramadan, Nabi mengencangkan sarung, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Nah, di sini menjadi toladan buat kita. Lalu dalam hadis redaksi yang lain, Aisyah juga berkata, pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat beribadah, melebihi hari-hari selainnya. Seakan-akan tidak mau memejamkan mata di malam hari. Kenapa? Karena mencari keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, Lailatul Qadar itu malam, kenapa dimuliakan malam itu? Ketika malam Lailatul Qadar itu turunnya, pada saat itu Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 atau 21 tahun. Yang kita pahami, semua sudah pahami, itu dari surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Itu wahyu yang pertama yang diterima Rasulullah SAW. Baik anak-anakku sekalian, lalu amalan apa yang bisa kita persiapkan yang tinggal 7 hari ini? Ya, di masa pandemi corona ini. Memang Lailatul Qadar itu tidak tentu apakah di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Jadi di antara malam-malam itu. Tapi kita juga jangan hanya melihat malam ganjil. Ya, usahakan di 10 terakhir kesempatan tadi mengingat bagaimana Rasulullah menjelaskan bahwa dengan puasa kita yang penuh khusyuk, penuh keimanan, sholat kita ya penuh khusyuk, penuh keimanan, ya. Nah, jika dilaksanakan itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa-dosa kita. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Karena masa ini berbeda. Insya Allah kayaknya tahun ini mudah-mudahan harapan Ibu kita sudah belajar dari tahun kemarin. Belajar dalam arti apa? Untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Berbeda dengan malam-malam 10 terakhir di tahun-tahun sebelum ada corona. Kita bisa berlama-lama di masjid, ya. Bisa beraktivitas dengan saudara, teman, handai tolan keluar kemana saja. Nah, pada saat ini kita batasi
karena kita sedang diuji oleh Allah, kesabaran kita bagaimana menghadapi ujian Allah ini, ya. Baik, Ibu berikan tips ya. Yang pertama, mengerjakan sholat malam atau tahajud. Ya, usahakan ini nanti malam 23 semuanya sebelum sahur kerjakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Apalagi yang kelas 9 nih, yang bentar lagi pengumuman, mau melanjutkan sekolah, ya, silakan laksanakan sholat tahajud dan tambahkan sholat sunnah hajat, ya, sholat sunnah istikharah, misalnya ada pikiran mau memilih SMA atau SMK, silahkan, karena waktu-waktu 10 hari terakhir ini sangat mustajabah. Apalagi kalau kita malam Lailatul Qadar itu dapat, semua doa kita diterima, semua doa kita mustajabah, dan insya Allah pasti dikabulkan. Dalam hadis lain disebutkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Sampai disebutkan sampai menjelang subuh itu Rasulullah itu beribadah terus tidak ada henti-hentinya. Nah, kita kalau bisa, kalau nggak bisa ya minimal ya. Tadi berapanya jangan tidur habis waktu buat tidur. Tapi juga jangan salah melek tapi main game di HP, itu juga salah ya, tidak dapat pahala Lailatul Qadar. Kalau di HP ada Qur'annya, tilawah boleh ya. Terus dengerin ceramah. Ya, dengerin ceramah boleh. Nonton ceramah maksudnya di YouTube. Ya, itu yang pertama. Ayo kita tegakkan qiyamul lail. Lalu yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad sendiri terbiasa ya di bulan suci Ramadan itu dimurojaah oleh malaikat Jibril. Selain itu Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Nah, makanya ya Ibu minta kepada semuanya, ayo semangat tadarusnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo berusaha, siapa yang duluan khatam? Ya, enggak khatam Bu, cuma dapat 5 juz enggak apa-apa. Nanti setelah Ramadan terusin. Ya. Belum bisa Bu, ya belajar lagi. Karena belajar Al-Qur'an itu, siapa yang belajar Al-Qur'an itu dapat 2 pahala kebaikan ya. 1 pahala belajar Al-Qur'an, yang kedua pahala membacanya walaupun terbata-bata. Jadi nggak ada kata tidak bisa atau sulit. Ya. Baik, yang berikutnya yang ketiga. Minta tolong di itu lagi ya. Ya, ketiga. Di 10 hari terakhir ini perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Diriwayatkan ketika Ramadan tiba, Nabi Muhammad SAW itu demikian dermawan, sangat dermawan. Bahkan beliau dilukiskan lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Kan kalau ditiup angin itu sejuk ya, seger gitu ya. Nah, ini baginda Rasulullah itu memberi kesejukan, kedamaian kepada orang yang dekat dengan beliau. Karena sifat kedermawanannya, baik secara moral maupun materi. Ya, secara jasmani rohani, pokoknya ditunjukkan bagaimana cinta dan tulusnya baginda Rasulullah kepada para umatnya, kepada siapapun. Tidak terkecuali, walaupun dia bukan orang muslim. Ya, beliau tunjukkan kasih sayang. Ini menjadi tauladan kita. Ayo kita semangat untuk bersedekah. Seberapapun, tidak juga dengan selalu materi. Ya, selalu lemah lembut berbicara, ya, sopan santun, berkata-kata yang bermakna, menyenangkan hati orang lain, itu juga sedekah. Bahkan senyum saja sedekah. Tabassum kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah yang paling murah, ya kan? Itu. Lalu yang keempat, membangunkan keluarga untuk sholat malam. Ya, nyambung tadi yang ke-1 ya, yang kedua tadi ya. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, 25, 27, khususnya pada malam terakhir, itu malam 29. Ya, mungkin di situ
buat kita jadi motivasi nih ntar malam 23 nih ya. Ayo kalian bangunin ayah, ibu, adik, kakak ya, ambil air wudhu, sholat tahajud, berzikir ya, banyak istighfar. Istighfarnya bacanya gimana? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim ya. Atau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Enggak ada. Wa ana ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu fayaghfiru dzunuba illa anta. Atau astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya ya, seperti itu supaya kita diampuni semua dosa-dosa kita ya sampai akhir Ramadan. Begitu 1 Syawal kita mendapatkan fitrah ya, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam derajat mustaqim ya. Baik, itulah ya kiranya yang diisi 10 hari ini menjelang 10 hari akhir Ramadan. Kemudian maaf, yang terakhir iktikaf ya, iktikaf maaf. Iktikaf, amalan berikut adalah iktikaf. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hingga Allah memanggilnya. Berarti sampai wafatnya Rasul. Ya, bahkan nih kalau Busum nih suka ikutan iktikaf tuh kayak di masjid mana, kayak di masjid Arif Rahman Hakim itu ada nginep itu terus-terusan seminggu. Jadi ada satu keluarga disiapkan nginep di sana iktikaf. Itu waktu masa sebelum pandemi ya. Jadi memang nggak pulang-pulang, pulangnya itu pas menjelang malam Idul Fitri gitu untuk menikmati kesyahduan di masjid ya. Namun di dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia ini ya, berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, ini tahun lalu ya Nak, 1 Syawal 1441 di tengah pandemi COVID-19, terdapat panduan untuk tidak melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musola di daerah yang rawan terhadap penyebaran virus corona. Lalu sebagai gantinya, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan saat iktikaf tetap dikerjakan di rumah, khususnya musola rumah. Ya, kita jadikan rumah kita masjid dan musola kita. Jadikanlah di masa pandemi ini rumah kita adalah masjid dan musola kita. Rumah kita pesantren kita, ya. Di sana apa yang kita lakukan? Merenungi dosa-dosa kita, ya, perbuatan kita yang masa lalu. Kemudian berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Lalu manjatkan doa, ya, perbanyak baca Al-Quran. Nah, itulah yang kita lakukan, ya, di masa pandemi ini. Namun seandainya yang Ibu Sum nggak bisa menyamakan dengan kondisi tahun lalu, seandainya, karena Bu Sum tidak tahu situasi luar di sana bagaimana, membolehkan iktikaf silakan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, tapi kalau memang tadi daerah rawan, ya masih daerah rawan, tidak dibenarkan ya, sebaiknya patuhi. Ya, kita harus ulil amri minkum ya, jadi harus taat kepada pimpinan kita yang di atas karena beliau yang bertanggung jawab, yang tahu kondisi di lingkungan kita, ya. Makanya kita patuhi. Mulai nanti malam kalau di rumah ya laksanakan, ya jangan tidur terlalu, boleh tidur dulu ya, misalnya tidur jam habis taraweh tidur, nanti bangun jam 12 kita mulai kegiatan, atau nggak usah malam-malam banget karena kita masih BDR. Misalnya bangunnya jam 3. Ya, yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya.
manfaat. Ya, kiranya itu ya 5 tips dalam menghadapi menjalani 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian insya Allah mudah-mudahan kita masuki Idul Fitri 1 Syawal yang disebut hari kemenangan. Kemenangan buat siapa? Buat orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Makanya tadi Bu Sun beri judul menang atau menangis. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita jangan jadi menangis. Masih ada 7 hari kesempatan kita untuk menggempur semangat kita, membangkitkan semangat kita, memperbaiki amal ibadah kita. Nah, baik pertemuan ini lanjutkan yaitu tuntunan sholat Idul Fitri di masa pandemi. Ya, seperti tadi yang disampaikan, jika memang bisa dilaksanakan silahkan, ya. Jika bisa silahkan, ya. Tapi tetap dengan perhatikan protokol kesehatan, misalnya di tanah lapang yang terbuka atau di masjid, ya silahkan. Namun jika risiko terjadi penularan, boleh berikhtiar sholat di rumah saja, karena namanya rukhsah, kekhususan, ya. Baik, lanjut slide-nya. Amalan sunnah. Nah, ini perhatikan untuk semua ya. Amalan sunnah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nomor 1 ya, pertama mulai dari habis maghrib kumandangkan takbir. Mulailah nanti takbirlah di rumah-rumah kita. Ya, ramaikan, khidmatkan malam takbiran di rumah kita sendiri. Dengan ayah, dengan ibu, dengan kakek, dengan adik, keluarga kita bertakbir, ya, memenangkan takbir, mengagungkan asma Allah. Nah, sampai nanti waktu mau sholat Id, perbanyak takbir, ya. Lalu yang kedua, sebelum sholat Id mandi, ya, mandinya ini mandi besar, ya, mandi besar. Sudah paham semua ya, kelas 7, 8, 9 sudah diajarkan, ya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian terbaik dan wangian. Nah, di sini tidak harus baru. Artinya yang terbaik di antara di lemari, baju yang terbaik yang mana. Wangian nggak usah diparfum-parfumin, dicuci pakai sabun rinso. Itu juga ada wangi. Yang penting bersih dan suci. Ya, yang keempat, makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini dapat pahala sunnah juga ya, Nak ya. Ya, ini termasuk beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, habis subuh kita bangun itu sholat subuh, udah jangan makan dulu, disunahkan sebelum selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kebalikan, karena kita selama Ramadan berpuasa, maka begitu 1 Syawal kita diberi kegembiraan, kebahagiaan, sebelum sholat disunahkan makan terlebih dahulu, walaupun 1 butir kurma dan air putih, ya. Lalu yang kelima, mengajak semua keluarga ke tempat sholat Id, ya. Kalau di rumah kita rapikan sudut mana yang di bagian mana, apa di ruang tamu atau bagaimana, dirapikan layaknya pelaksanaan seperti biasanya, ya. Semua tanpa terkecuali. Lagi PMS atau lagi halangan yang putri ikutin, nggak usah sholat, duduk, ya, bersama-sama duduk sebelum sholat kita takbiran. Kemudian tata cara bagaimana nih kalau kita sholat Idnya di rumah, nggak di lapang atau di masjid. Kita berpacuan kepada hasil ya ulama ya. Di sini berdasarkan fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Maka sholat Idul Fitri di rumah dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri dengan ketentuan sebagai berikut. 1, jika dilakukan secara berjamaah, jumlah jamaahnya minimal 4 orang. 1 orang imam dan 3 orang makmum. Kemudian yang kedua, usai sholat Id, khotib melaksanakan khutbah. Tunjuklah, ya misalnya imamnya sama khotibnya bapak saja, gitu ya. Lalu ayah di keluarga kita ya. Kemudian yang ketiga, jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau bila tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, ya, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Jadi hanya melaksanakan sholatnya saja, kemudian ya mintalah ayah tausiah atau yang memberi nasihat, ya pesan boleh, gitu. Ya, lanjut slide berikutnya. Bagaimana pelaksanaan tata cara sholat Idul Fitri? Pertama, ya niat.
Ya, kalau jadi makmum usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ada al-makmum lillahi ta'ala. Ya. Baca niat, terus kemudian kedua takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah itu membaca iftitah, takbir lagi hingga 7 kali. Maaf nih kayak kebalik ya. Jadi takbir dulu 7 kali baru doa iftitah ya. Nah, di sela-sela setiap takbir tersebut dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi setiap takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar juga seperti itu. Jelas ya? Kemudian baru baca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, berdiri lagi, rakaat kedua. Salat Idul Fitri 2 rakaat. Ya. Di rakaat kedua, ya mengerjakan dengan melakukan takbirnya 5 kali. Kalau di rakaat pertama tadi 7, rakaat kedua 5 kali. Yang baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan baca surat Al-A'la. Ya tadi di awal baca surat Al-Ghasyiyah. Tapi itu tidak harus ya. Kalau Bu nggak hafal, Bu, ya nggak apa-apa, surat yang hafal saja. Ya. Lalu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, seterusnya hingga tasyahud akhir dan salam. Seperti itu. Mudah kan? Pada dasarnya, sholat itu, gerakan kaifiatnya itu semua sama. Ya. Tapi pembeda sholat id itu di takbirnya. Ya. Jelas semua ya? Oke. Baik, itulah tata cara sholat Idul Fitri di masa pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bertambah pengetahuannya ya, walaupun sedikit. Kalau bertambah itu adalah hidayah dari Allah, kita bersyukur, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Kalau ada kesalahan, itu datang dari Bu Sumiarsi, yang dhaif, yang lemah, ya mohon maaf lahir dan batin. Sebelum Ibu akhiri, pada kesempatan ini, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk keluarga besar SMP 228. Ya. Semoga senantiasa Allah beri kekuatan lahir batin dalam menyelesaikan puasa Ramadan di 10 hari terakhir ini. Al-hadin yang ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah dimohonkan untuk keluarga besar SMP 228 yang sedang menderita sakit. Ya, wabil khusus Bapak kita, Bapak Sunardi yang sedang menderita sakit. Semoga Allah segera sehatkan, angkat penyakitnya sehingga sehat seperti sedia kala dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Lahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir buat almarhum dari Bapak, siapa namanya Pak? Kak yang baru berpulang? Agus Salam Santoso. Ya, almarhum Bapak Agus Salam Santoso bin Pulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa fir lana wa lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah simak bersama
materi dari Ibu Sumiarsi. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya, kita mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan. Untuk adik-adik semua, silakan bisa ditanya melalui audio atau kolom chat juga boleh. Ya, silakan. Mungkin tadi ada yang lupa Bu Sum sampaikan sedikit ya Kak ya. Nanti setelah kegiatan ini kalian semua masuk kembali ke grup WA, ada tugas akhir dari kegiatan Ramadan, evaluasi kegiatan Ramadan yang akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Udah ada satu pertanyaan Kak di kolom chat. Kolom chat. Dari Fatah ya, Ketua OSIS Oh kita. iya. Oh iya. Apa ya? Pak, gimana sih cara waspada kepada orang lain tapi tidak menjadikan itu sebagai overthinking? Ini untuk Kak Iqbal ya. Ya. Terima kasih Pak. Proses ya, SMA-nya proses lagi ya. Dan nanti masuk IPB dari proses. Oke, pertanyaannya bagus banget. Ya, jadi bagaimana cara kita waspada ke orang lain tapi tidak menjadikan itu sebagai overthinking ya. Kalau di dalam Islam itu namanya artinya kita memastikan apakah yang misalkan kita nih pengen tahu ini orang ini sebenarnya baik apa enggak sama kita, nah itu kita langsung tahu ya, kita tanyanya baik-baik ya. Mungkin kalau nggak bisa langsung ke rumahnya ya via chat misalkan seperti itu ya. Misalkan kok dia sikapnya berubah ya sama saya ya. Dia agak aneh ya ini misalkan ya, contohnya itu kayak gitu ya. Nah itu Fatah bisa langsung tanyain ke orangnya ya, ke orangnya langsung saja ya, jadi tidak ada pihak ketiga, jadi langsung pada orangnya apakah benar sebenarnya dia begini ya pada saya, seperti itu sih ya. Jadi kalau di proses 4 hal tadi kalau masih ingat ya, pertama ada fakta, yang kedua tadi ada indera, kemudian yang ketiga adalah akal atau otak, yang keempat adalah tadi informasi. Nah, kalau yang itu maksudnya ke dalam proses yang otak tadi, yaitu kita berpikir ya kan, ini benar apa enggak. Jadi bukan berdasarkan asumsi, ya bukan berdasarkan katanya, tapi langsung dari orangnya langsung. Nah, itu proses yang ketiga. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan, tidak terjadi yang namanya kekhawatiran atau overthinking. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan buat Fatah. Oke, ada lagi nih Kak Iqbal. Pak, apa bedanya overthinking sama waspada? Kan mereka sama-sama menduga, Pak, dari Erlangga. Oke, dari Erlangga. Pak, apa bedanya overthinking sama waspada? Oke. Ya, bukan. Jadi overthinking itu bukan waspada. Overthinking itu tadi ya, berpikir berlebihan. Ya. Waspada ya gitu ya. Waspada ini lebih cenderung bersifat yang dimiliki oleh mereka yang curiosity. Ya, curiosity tadi kan berbeda sama overthinking. Kalau curiosity itu kan merasa ingin tahu, merasa penasaran yang sangat tinggi sekali, makanya dia waspada terhadap informasi yang masuk kepada dia. Ya, ini beritanya benar apa enggak? Ini hoax apa fakta. Nah, itu kan melalui proses tadi ya, proses kita berpikir gitu. Ya, jadi gunakan proses berpikir itu. Jadi jangan langsung terima. Misalkan kita dapat sharing ya di chat, itu kan sering banget dari grup atau dari ya biasanya di grup gitu ya, broadcast ada berita terhadap suatu hal, nah itu dicek lagi begitu ya, dari siapapun dicek lagi ya. Kalau saya pribadi misalkan ada berita masuk ke grup itu, kalau misalkan dari sumber yang bukan berita nasional gitu ya, itu akan kakak cek lagi gitu ya, ini benar apa enggak, hoax apa enggak gitu kan. Misalkan yang belum lama ini tanggal 21 April ya, kalau misalkan ada tahun hari Kartini gitu, itu banyak banget foto yang tersebar di grup tentang Ibu kita Kartini itu menggunakan hijab begitu ya, menggunakan hijab. Itu sebenarnya bagus banget kan, kabar bagus buat kita.
Cuman ya kita proses yang ketiga itu proses berpikir tadi, begitu ya. Ini apa benar apa namanya gambarnya benar seperti ini ya. Nah akhirnya kan banyak yang cross check, akhirnya ternyata itu hoax bukannya seperti itu. Jadi nah itulah apa namanya proses berpikir itu dimiliki ketika kita curiosity, ketika kita itu pengen tahu. Nah overthinking itu meluputkan di antara 4 hal tadi. Ya, misalkan dia nggak pakai inderanya, main asal terima aja berita itu tanpa dia mendengar langsung atau melihat langsung, atau dia luput di tadi otak apa artinya dia tidak melewati proses berpikir, main asal langsung terima, terus dia langsung share dan ternyata itu berita hoax gitu. Nah hati-hati ya kalau misalkan di zaman now ini karena saking banyak ya berita hoax itu nanti bisa masuk ke undang-undang ITE gitu ya, pelanggaran apa namanya IT seperti itu. Nah itu ya, jadi itu maksudnya jadi overthinking itu yang berbeda dengan standar. Gitu. Oke, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi dari adik-adik semua. Gimana? Paling Pak Ibang ini sudah ada yang tanya. Iya. Oh ada nih, ada dari Rajendra. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya dari Rajendra. Kak, cara mengatasi overthinking terhadap seseorang gimana ya Kak? Iya itu tadi ya. Jadi sama seperti pertanyaannya Alfa tadi. Jadi berkaitan dengan orang itu kita harus hati-hati sekali ya. Yaitu lakukan proses tadi tabayun atau proses konfirmasi, tanya langsung ke orangnya ya. Jadi adanya nggak apa namanya nggak berdasarkan prasangka, nggak berdasarkan asumsi. Selama ini chat saya nggak dibalas ya, biasanya dibalas. Kalau saya chat panjang dibalasnya chatnya pendek banget ya. Nah terus kita bikin asumsi, kita bikin kesimpulan sementara. Oh ternyata dia jangan-jangan benci sama saya. Nah itu kan asumsi, ya kan? Itu kan asumsi. Coba tanya langsung ke dia, begitu. Ya coba tanya langsung ke orangnya. Kenapa kok? Kamu kenapa sih kalau balas chat pendek-pendek? Kalau saya tanya kadang-kadang dijawab seperti itu, ya. Ya kali aja dia lagi di jalan atau lagi sibuk seperti apa gitu ya, sehingga dia nggak bisa baca panjang-panjang. Jadi itu harus ada yang namanya konfirmasi atau tabayun kalau itu berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Seperti itu ada baik dengan sesama temannya maupun dengan guru misalkan ya, ya supaya nanti nggak salah informasinya. Seperti itu ada ya, apalagi di zaman sekarang udah enak kalau WA aja gitu. Itu mungkin ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa boleh mau menambahkan Kak? Oke, cukup. Oh, iya boleh Bu. Ya. Ini mungkin tadi Iya boleh. sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Hujurat ayat 12. Intinya sih sebagai orang beriman kita menjauhi prasangka. Artinya jauhi suudzon ya, harus husnudzon. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min dzon. Hai orang beriman, jauhilah sebagai prasangka buruk ya. Inna ba'dadzon ismun. Jadi sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini digarisbawahi ya. Kalau kita menemukan overthinking artinya prasangka buruk, mestinya jangan langsung percaya, langsung bulat-bulat ditelan, jangan. Sebagai orang yang beriman adalah tabayun ya. Cek and recheck kebenarannya dari berita itu atau prasangka itu ya, supaya kita berpikir positif dulu, mengendalikan emosi kita, nafsu kita, jangan langsung terbawa oleh berita atau penglihatan yang belum lengkap gitu kebenarannya. Mungkin itu ya yang bisa Bu Sum tambahin. Ya, intinya kita harus jadi orang beriman itu kuncinya itu ikhlas ya.
ikhlas dengan apapun yang kita terima, baik takdir buruk ya. Kemudian terus bersyukur dengan apapun yang kita peroleh, sebesar apapun, sekecil apapun. Kemudian bersabar dengan hal-hal yang luput dari diri kita atau yang tidak mengenakan diri kita ya. Dan terakhir tadi selalu berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada sesama. Ya, insya Allah kalau kita mempunyai jiwa seperti itu, sepertinya sehat deh jasmani dan rohani. Ya, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama. Kiranya itu saja mungkin tambahan dari Ibu. Mohon maaf lahir batin. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Sumiati atas tambahannya. Oke, adik-adik semua dan Bapak Ibu guru, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh beberapa materi tadi dari Kak Iqbal maupun dari Ibu Sumiarsi dapat kita semua implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, adik-adik semua, kita cukupkan sesi acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya selaku moderator dan juga host, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal dan tim semuanya. Assalamualaikum. Oke, pamit ya. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.